Oke, bahagia teman-teman. Kita kepakkan tangan kita begini. Bahagia. Oke. Malam ini narasumber kita langsung ikut gini. Eh, Malam ini dengan besok kita akan bersama dengan Pak Ayub. Saya panggil panggilan akrab kita adalah Pak Ayub. Em, Beliau akan menyampaikan satu tema. Tema ini sempat saya pertanyakan kepada Pak Ayub. Pak, apa sih Pak kreasi learning asset itu gitu? Apakah teman-teman nanti bertanya-tanya nggak? Nah, ternyata beliau memberikan jawaban Bu Nurul memang sekarang istilahnya adalah kreasi learning asset. Nah, kita akan dengarkan nanti dan juga langsung praktek gitu tentang materi yang beliau sampaikan. Ketika saya bersama dengan beliau, Pak Ayub tuh orangnya friendly gitu ya. Kemudian full senyum gitu, dan baik hati. Eh, Alhamdulillah terima kasih ya Pak Ayub ya sudah membersamai ini beberapa teman bukan hanya dari Jawa Barat saja tapi juga dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan beberapa provinsi di luar Jawa. Nanti biasanya kita akan sampai pada 300 peserta sampai dengan pukul setengah 8 nanti Pak. Mudah-mudahan segala ikhtiar kita ini bisa membantu teman-teman ya untuk memiliki eh, keterampilan yang baru gitu. Kalau sudah pernah berarti menambah ilmu yang sudah pernah ada. Baik teman-teman, kita mulai ya. Kita mulai malam ini yang beragama Islam, yang Muslim kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar, internetnya lancar. Nanti Pak Ayub diberikan kemudahan dalam memberikan ya banyak ilmu beliau ke teman-teman. Dipersilahkan Pak Ayub sedikit mungkin nanti berkenalan dengan teman-teman dan langsung dimulai sampai nanti kita pukul 21. Mangga Pak, silahkan Pak. Baik, Bu Nurul, terima kasih. Luar biasa saya melihat malam hari ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Eh, Mari kita sama-sama bersyukur terlebih dahulu malam hari ini kita diberikan kesehatan, bisa berkumpul di apa ruang maya ini untuk sama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman, yang mungkin juga nanti ketika saya sharing, ada yang menambahkan atau mungkin ada yang pernah melaksanakan atau mengimplementasikan di lapangan begitu ya, atau di satuannya gitu. Jadi nanti kita bisa sama-sama berbagi. Eh, saya ini dulu ya. Saya kasih pantun dulu. Mana nih tadi? Cantik ayamnya bernama Bekisar. Cakep. Cakep teman-teman ya, langsung dari sana. Dibeli sepasang oleh Kaisar. Selamat datang di webinar. Semoga kita bisa semakin bersinar. Baik, semakin bersinar ilmunya, semakin bersinar orangnya ya. Seperti Bu Nurul, ini luar biasa beliau ini semangatnya. Dan saya kaget juga diajak sama Bu Nurul untuk bisa berpartisipasi dalam Pautalk ini. Jadi begitu pertama kali diajak itu saya langsung lihat IG-nya, wah keren-keren ya ininya, materi-materi yang diangkat, terus juga desain flyernya itu sudah eh, apa pemanfaatan media digital yang luar biasa cakep gitu, yang bagus-bagus. Dan ini sebenarnya Autalk ini apresiasi yang luar biasa karena di jam 7 malam di mana saatnya kita rata-rata beristirahat begitu nih, terus nambah nih 119, 120. Tadi Bu Nurul sampai informasikan bisa sampai 300. Saatnya kita istirahat kita malah mencari ilmu gitu ya. Mudah-mudahan ini pasti akan dicatat oleh Allah, oleh Yang Maha Pencipta, bahwa kita itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat itu sudah benar-benar dipraktekkan oleh ibu, ibu dan bapak yang hadir pada malam hari ini.
Jadi mulai dari pagi sudah nuntut ilmu sampai malam nuntut ilmu lagi. Dari masih bayi sampai udah senior itu juga masih nuntut ilmu, Masya Allah. Itu pasti nanti mendapatkan pintu khusus nanti di surga Allah. Mudah-mudahan. Amin. Ya Robbal Alamin. Ya, nih kalau diterusin jadi pengajian, Bu Nurul. Iya, Pak Ustadz. Jadi saya kemarin diskusi dengan Bu Nurul, kira-kira materinya apa terkait yang apa media ya, kemediaan karena saya pengembang. Bener-bener tadi jawabannya pengembang teknologi pembelajaran. Kalau bahasa kerennya, bahasa di luar negeri sana, eh, jabatan kami itu disebutnya Instructional Designer, ID. Jadi kalau di luar sana banyak orang yang ingin menjadi instructional designer dan di Indonesia ini jadi salah satu jabatan fungsional di PNS ya, di ASN, di mana instansi pembinanya itu adalah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pengembang teknologi pembelajaran ini salah satu tugasnya adalah untuk eh, ikut membantu para guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Tidak hanya guru sih. Jadi semua yang kaitannya dengan pembelajaran, baik itu lembaga diklat, itu juga teman-teman pengembang teknologi pembelajaran ikut ambil bagian di sana. Seperti itu. Saya izin share screen ya, Ibu dan Bapak. Kita malam hari ini banyak akan diskusi, banyak praktik ya. Meskipun ada dua sesi, nanti kita coba saya akan berbagi sedikit, lalu nanti kita juga coba praktik ya. Nah, ini judulnya Kreasi Learning Asset yang Inovatif untuk Pembelajaran Anak Usia Dini. Nah, betul sekali tadi Bu Nurul bertanya tentang learning asset. Jadi kalau kita cari di kajian-kajian di Google Scholar, Google Cendikia itu bahasa Indonesianya, itu masih sedikit yang menggunakan istilah ini eh, dalam kajian-kajian gitu. Nah, nanti Ibu dan Bapak akan melihat apa yang dimaksud, apa yang kami maksud dengan learning asset. Jadi istilah ini muncul sebenarnya sudah lama ya, tapi mulai di apa? Mulai kita gunakan lagi untuk pembelajaran yang inovatif. Jadi learning asset ini hampir sama, bahkan sama sebenarnya dengan media pembelajaran. Cuman ini lebih umum ya, Ibu dan Bapak, yang dimaksud dengan learning asset ini. Nah, sebelum saya jauh ke menjelaskan tentang learning asset ini terlebih dahulu, ini perkenalan saya Muhammad Saluddin Al-Ayubi. Insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan Februari nanti bisa segera sidang tertutup untuk dapat gelar doktor seperti Bu Nurul. Saya ngambil disertasi Mantap. tentang inovasi pembelajaran untuk anak introvert. Nanti mudah-mudahan bisa diskusi juga dengan ibu bapak, termasuk khusus mobil khusus Bu Nurul ya. Eh, ini beberapa karya tulis saya. Kemudian nanti yang mau lihat karya tulisnya juga nanti bisa di Linktree ya di SID Al Ayubi. Dan ini nomor saya 0813 1020 9647. Kita bisa sama-sama nanti diskusi apapun silahkan tanya eh, apa namanya terkait kemediaan karena banyak karya tulis saya tentang tentang media pembelajaran tentang model pembelajaran. Baik. Nah, sekarang Ibu dan Bapak kita ini dulu supaya saya sama-sama kenal dengan Ibu dan Bapak. Saya pingin Ibu dan Bapak menyampaikan perasaannya. Jadi saya balik dulu ya. Ibu dan Bapak bisa eh, saya share linknya saja di chat. Share linknya di chat. Saya pakai Lumio ya. Nanti kita akan belajar Lumio. Nah, ini yang mau scan
dulu. Jadi nanti ibu bapak udah langsung masuk ke PPT-nya. Jadi harus masuk dulu supaya nanti kita bisa kolaborasi, bisa apa? Ini saya copy linknya, bisa masuk pakai link juga. Jadi bisa nanti kalau ada pertanyaan sudah langsung masuk di dalam PPT ini. Nah, silahkan klik linknya yang ada di kolom chat, lalu join. Biasanya diminta masukkan email dulu. Ini salah satu nanti yang akan kita pelajari ya, yang akan kita praktikkan. Karena di sini pakai Lumio ini Ibu dan Bapak bisa membuat kuis juga. Nah, sudah ada yang bergabung, 3. Di sini ada 153 ya, sudah ada 5 student yang connect. Ya, bagus. Sampai kira-kira kita tunggu ya, sampai banyak yang bergabung dulu. Sudah banyak nih, 15, 17. Nah, Lumio ini salah satu yang akan kita pelajari. Mungkin ada yang sudah pernah menggunakan, nanti juga bisa sharing. Kenapa saya sharing tentang Lumio ini? Meskipun sebenarnya Lumio ini terbatas ya, studentnya. Kalau kita pakai quiz, eh, mungkin bisa hanya sampai 50 atau 60. Tapi nanti yang nggak bisa bergabung di dalam link ini, mungkin bisa sambil melihat saja ya. Nanti eh, bisa prakteknya pada saat saya share tentang cara-caranya atau tutorialnya. Coba kita lihat maksimal bisa sampai berapa ini yang connect ya. 50 harusnya bisa sampai 54 sampai 60 kalau saya tidak salah. Oh, bisa lebih ya. 55. Nah, bisa lebih berarti nanti kita cek di penggunaan kuisnya. Nah, di saat kuisnya ini biasanya ada batasan. Ada yang cuman sampai yang saya sebutkan tadi, cuman sampai 60, ada yang bisa sampai 100. Nanti kita lihat ya. Ini saya pakai akun Belajar ID. Jadi kita Lumio-nya pakai akun Belajar ID. Di awal-awal, Lumio ini em, terintegrasi dengan Belajar ID. Jadi kalau kita buka drive Belajar ID, ada titik 6 di pojok kanan. Itu kalau kita klik, ada gambar atau icon Lumio. Nah, sekarang ini sudah hilang itu icon Lumio-nya. Saya nggak paham apakah masih bekerja sama atau enggak, tapi ini menarik ya. Saya pernah ngajar di eh, jenjang SMP, saya gunakan ini malah sampai sekarang masih ya. Eh, Bersama teman-teman saya gunakan aplikasi ini luar biasa. Dari yang mereka jarang mengutarakan pendapat, dengan Lumio ini mereka ikut mengutarakan pendapat lebih 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 bebas begitu. Baik, oke. Saya udah share linknya di kolom chat ya. Nanti yang bertanya ini linknya mana, silahkan nanti di-share ulang ya, Ibu dan Bapak. Saya langsung saja karena waktu kita nggak banyak. Oh, cuman sampai jam 9 malam hari ini, tapi kita masih ada sesi kedua di malam besok. Mudah-mudahan apa yang ingin kami sampaikan bisa sampai selesai ya. Oke, kita mulai saja. Nah, Ibu dan Bapak pasti bisa akses ini ya. Bisa akses PPT ini melalui link tadi. Nah, ini tadi sudah saya tampilkan PPT. Nah, sekarang coba Ibu dan Bapak sampaikan perasaannya malam hari ini mengikuti webinar ini, atau eh, sampaikan mungkin kayak tadi sedang sibuk dengan anak. Nah, bisa juga supaya saya tahu nih. Oke, kita lihat ya hasilnya. Sudah ada yang nulis belum? Senang sekali. Apalagi? Coba di slide yang ke berapa tadi? Slide yang ketiga ya. Nah, di situ ada sampaikan perasaanmu. Coba ditulis, nanti muncul di sini. Sampaikan perasaan ibu bapak. Apa ada masalah untuk menulisnya? Coba, baru satu nih. Baru satu. Nah, kalau ada masalah untuk nulis, ini sudah saya buka harusnya sudah bisa. Nggak bisa nulis di situ. Oh, oke. Oke, berarti saya coba ulang ya. Ini harusnya bisa. Nah, ini sudah ada yang masuk.
Saya ajarkan caranya ya. Oke, saya tutup yang share ini. Sebentar, saya ke akun yang Gmail. Ini kita sambil belajar ya. Ini kita sambil belajar. Bentar, tunggu. Malah ada coret-coretan. Iya, sebentar, sabar ya. Saya pakai akun Gmail coba. Untuk join ke yang tadi. Ini layarnya menampilkan apa, Ibu dan Bapak? Menampilkan paparan tadi atau yang lain? Yang tulisan, Pak. Oh, masih yang tulisan ya? Ya, Oke, saya stop dulu. ya, baru ada satu. Mungkin ada kendala ya. Tadi sih sudah saya coba, sudah bisa. Oke. Your teacher isn't running this activity. Berarti belum saya start ini sebentar ya. Coba ulang. Coba ulang. Oke, ininya sudah benar ya, Ibu Bapak. Kodenya ya, 877279. Sudah 77 yang join ya. Oke, dari start dulu. Ini biasa kita terjadi kalau di menggunakan ini ya, menggunakan e-learning, apalagi dengan aplikasi seperti ini. Tapi nggak apa-apa kita coba terus ya. Harusnya bisa. Oke, nanti saya coba cek lagi. Karena waktu kita coba nanti cek ulang, karena di bawah masih ada game yang lain. Ya, tapi coba Ibu dan Bapak bisa share di kolom chat. Nah, kita gunakan kolom chat dulu. Sambil nanti saya coba lihat kenapa ini dia bisa nggak muncul sort it out-nya. Media untuk mengutarakan pendapatnya kenapa bisa muncul. Coba di kolom chat sampaikan perasaan Ibu dan Bapak malam hari ini atau apa yang Ibu dan Bapak galau. Ada yang galau. Excited, semangat, senang belajar hal baru. Nah, belajar sambil nungguin anak tidur, lagi bersemangat. Ya, mudah-mudahan terus bersemangat ya. Nah, sambil menunggu teman-teman juga ini sudah 184, mudah-mudahan bisa terus bertambah ya. Ada yang sambil masak. Oke, saya lanjutkan. Nah, Ibu dan Bapak, eh, kita nanti akan mengenal apa itu learning asset. Lalu di dalam learning asset itu ada yang disebut digital learning asset. Lalu bagaimana tips-tips dalam membuat digital learning asset. Kemudian membuat media yang kolaboratif seperti yang saya gunakan sekarang ini dengan Lumio. Eh, Nanti kalau ada waktu, ini di akhir saja kita coba pengenalan dasar-dasar articulate storyline, lalu praktik membuat multimedia interaktif dengan Canva dan praktik membuat video pembelajaran dengan Canva. Karena kemarin saya lihat eh, sudah sama-sama belajar tentang quizzes, word wall ya.
Nah, sebenarnya ini hampir mirip dengan apa yang sudah dipelajari oleh narasumber sebelumnya. Sekarang coba tentang learning asset. Nah, ini kita nanti mulai praktek jam 8 ya. Learning asset. Learning asset itu, saya skip saja video yang tadi, adalah segala bentuk konten dan atau media yang bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran. Jadi, hampir sama dengan sebutannya istilahnya media pembelajaran. Tapi kenapa kita sebut learning asset? Karena sebenarnya tidak terbatas hanya media-media tertentu. Karena biasanya kalau kita sebutkan media pembelajaran, itu ada yang hanya menggunakan media audio visual, media sederhana. Nah, sementara kalau learning aset apapun yang ada di sekitaran ibu dan bapak, yang ada yang dimiliki oleh satuan pendidikannya, itu bisa dijadikan media yang tujuannya adalah memfasilitasi pembelajaran. Bahkan saya sempat browsing di YouTube eh, bagaimana implementasi guru-guru dalam menggunakan learning asset itu ada yang berupa apa batu bata itu dijadikan alat untuk materi olahraga karena mungkin tidak punya cone yang untuk lari gitu ya bola untuk latihan lari biasanya itu jadi digunakan batu bata itu yang dijadikan alat untuk memfasilitasi pembelajaran olahraganya. Jadi segala bentuk apapun di sekitaran kita yang kita bisa gunakan untuk memfasilitasi pembelajaran itulah yang disebut learning asset. Nah, eh, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana penggunaannya tergantung dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, ini adalah jenis-jenis dari learning asset atau aset pembelajaran tadi. Ada yang permainan edukatif berbasis games, ada alat peraga, kemudian ada juga yang media digital. Dan masing-masing dari jenis media ini tentunya punya keunikan tersendiri ya, Ibu dan Bapak, dalam menarik perhatian anak. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, menarik perhatian anak. Selain menarik perhatian anak, ada eh, kebermaknaan dalam pemanfaatan media atau learning asset tersebut sehingga anak-anak bisa lebih banyak bereksplorasi, lebih banyak menemukan ilmu-ilmu yang diberikan oleh para gurunya seperti itu. Nah, ini jenis-jenis learning asset selain yang ada di lingkungan tadi, media visual seperti yang saya sampaikan tadi, media audio, audio visual, objek. Nah, apapun objek yang ada di sekitar kita, eh, ada dua jenis ya Ibu dan Bapak. Ada yang alami, ada yang memang kita buat. APE, alat peraga edukatif, merupakan media-media yang buatan yang bisa juga kita gunakan sebagai aset pembelajaran kita. Nah, ini semua media ini punya karakteristik masing-masing. Media visual itu punya karakteristik karakteristik tersendiri. Jadi dia hanya bisa kita lihat melalui indera penglihatan. Contohnya media gambar gitu ya seperti yang di sebelah kiri ini. Dengan ini kita bisa melihat ya warna, bisa melihat bentuk. Kalau anak PAUD pembelajarannya gitu ya, warna bentuknya seperti apa. Nah, ini eh, dengan media visual bisa kita tampilkan. Kalau audio saya sempat pernah menyampaikan kalau media audio itu juga punya karakter khas sendiri. Nah, ada istilah eh, apa namanya istilahnya jadi kita membawa imajinasi anak itu dengan menggunakan media audio. Nah, bayangkan dulu misalnya kita mendengarkan nggak dulu sekarang juga kalau kita mendengarkan radio ya kita mendengarkan suara penyiarnya tanpa melihat orangnya itu kita akan berimajinasi wah ini penyiarnya ganteng nih kayaknya ini penyiarnya nih kalau dari suaranya kok cadel-cadel gini kayaknya orangnya tingginya segini, bentuk badannya seperti ini gitu ya, bentuk wajahnya begini. Nah, itu kita berimajinasi gitu. Saya lupa istilahnya. Jadi ada istilah untuk karakter media audio ini.
Jadi kita kalau misalnya mendengar anak-anak itu mendengar drama gitu ya, mendengar drama radio, cerita tentang anak lah. Kalau mereka melihat dengan visual, maka mereka sudah langsung tergambar eh, apa yang ada, apa yang ada di tampilan itu. Tapi kalau hanya mendengar audio, mereka pasti masing-masing punya imajinasinya masing-masing. Ketika ada suara audio ayam berkokok, kuk, 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 kukuruyuk, gitu ya. Nah, mereka menggambarkan, oh ini suasananya pagi nih. Ada yang suara jangkrik, krik, 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 krik. Nanti mereka akan berimajinasi apa begitu ya. Ada suara motor, suara mobil. Mereka akan berimajinasi dengan imajinasi mereka sendiri masing-masing. Mobil yang biasa melihat mobilnya warna merah, berimajinasi mobilnya warna merah. Nah, itu kekuatan media audio di situ. Jadi, anak-anak akan dilatih untuk memperkuat imajinasinya. Lalu ketika nanti kita ajak mereka untuk menggambar, pasti mereka punya kreativitas sendiri dalam menggambar. Nah, beda dengan audiovisual. Ada suaranya, ada visualnya. Ini tentunya lebih lengkap lagi, bahkan ini bisa memperkuat retensi kita terhadap sebuah materi seperti itu. Media objek tiga dimensi ini tadi sudah kami sampaikan dah. Media sederhana ini media yang mudah dibuat dan mudah diperoleh bahan-bahannya ya. Itu dari jenis-jenis media. Nah, Ibu dan Bapak, eh, video itu disebutkan mampu merebut 94% saluran masuknya pesan atau informasi ke dalam jiwa manusia melalui mata, melalui telinga. Jadi, kalau kita membuat media, video ini kan berarti ada audio, ada visual ya. Maka kita mampu membuat orang itu pada umumnya mengingat 50% dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Nah, ini sudah berdasarkan penelitian. Jadi, kalau kita menggunakan audiovisual, itu eh, sudah pasti kita bisa membuat anak-anak itu mampu mengingat lebih banyak, gitu, daripada sekedar kita berbasis teks seperti itu. Nah, ini saya coba ya. Kalau yang ini mudah-mudahan bisa. Yuk kita bermain lagi. Saya start ya. Mudah-mudahan bisa. Harusnya bisa. Kalau sampai nggak bisa, oh gagal ini. Ini kita coba games. Nah, ini salah satu games yang ada di Lumio. Nah, nanti coba yang sudah bisa bergabung, ada yang berkenan mengklik, misalnya siapa yang mau klik ya. Eh, Lalu nanti utarakan pendapatnya seperti itu. Nanti di balik kartu ini, Budi Susilawati, Ibu Budi Susilawati itu bisa klik nggak, Bu? Kalau bisa klik, nanti ada muncul pertanyaan. Nah, mungkin Ibu bisa sampaikan eh, jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya. Bu Budi monitor, Bu. Bu Budi, bisa Sudah. masuk? Oke. Terus Ada saya klik, tapi enggak. gimana, Bu Budi? Sudah diklik Hmm, ini ya, tapi enggak. sudah muncul pertanyaannya? Belum. Oh, belum muncul. Oke, saya coba yang saya klik ya. Nah, harusnya ketika diklik dia akan muncul begini. Oh, Nah, enggak. ini eh, ini bisa kita gunakan untuk anak-anak PAUD ya. Jadi mereka klik gambar apa nanti muncul. Sebenarnya bisa ini karena saya bikinnya gambar terus ada pertanyaan, eh, maka kita bisa kayak tanya jawab. Tapi kalau misalnya dibuat skenario lainnya, misalnya gambar apel terus di belakangnya huruf A, itu juga bisa kita buat skenario seperti itu. Nah, kalau ini karena bersama ibu bapak guru, jadi saya buat Ya. yang konsepnya seperti ini. Bu Budi nggak bisa, Muncul. Ya. nggak bisa ya? Muncul, Pak. Di beberapa muncul, Pak. Di beberapa muncul, Ya. bisa Punya ya? saya praktekkan muncul juga. Oke, ya. Sekarang coba ada yang mau present, ada yang mau sampaikan, ngeklik yang mana?
nanti bisa cerita. Oke, coba kita akan Bu Lili, Bu Lili bisa unmute? Bu Lili, Bisa, Bun? Ya, ya, silakan. Bu Lili bisa nggak menggunakan gamesnya ini? Bisa, Pak. Bisa. Bu Lili bisa klik yang mana? Oke. Klik yang pertama, Pak. Oh, yang pertama yang gambar kamera ini ya, Iya, bisa terbuka di sana. bisa. Bisa. Bagaimana pengalaman Ibu atau Bapak menggunakan media ini? Oke, tidak muncul yang seperti yang saya tampilkan di sini? Muncul, Pak. Muncul ya. Oke, ini azan Isya ya, Ibu Bapak ya. Sedang azan Isya ya. Eh, kita lanjut ya. Mohon izin yang mau sholat Isya silahkan ya. Nah ini eh di kalau saya klik yang gambar ini, kan belakangnya apa aplikasi pembuat video yang biasa digunakan? Pertanyaannya, mungkin Bu Lisa bisa cerita pernah menggunakan aplikasi pembuat video, Bu? Saya, Pak. Nama Maaf. namanya Bu Lili, Pak. Bukan Bu Lili, ya maaf, maaf. Bu Lili pernah Iya, membuat ya, Pak. video? Pernah, Pak. Pernah Kemarin itu aplikasi pernah. apa yang biasa digunakan, Bu? Waktu itu saya pakai Quizizz sih, Pak. Quizzes. Oh, Iya, bisa pakai pakai Quizizz. pakai pembuat video bisa ya? Kalau Quizzes ya. Bisa karena tapi nggak tahu juga ya Pak ya apakah memang berdasarkan levelnya gitu. Kebetulan Hmm. saya dalam tingkat universitas gitu Pak, jadi bisa Oh iya, siap-siap. banyak ininya kan. Baik, oke, terima kasih Bu Lili. Kalau saya Sama-sama Pak. pribadi belum pakai Quizzes ya, biasanya saya pakai KinoMaster, bisa pakai Canva, eh, ada beberapa aplikasi lain juga yang biasa kami gunakan untuk pembuatan video. Ada lagi yang mau sharing nanti kita sama-sama klik di media yang mana? Kalau ini kan video ya, gambarnya kamera. Ya, Ada yang lain? ada Bu Nur Akmalia itu yang resen. Bu Silakan, Nur. Teh. Ya, silahkan Bu Nur. Iya, terima kasih Pak. Saya sama dengan Bu Lili tadi. Ya, Saya klik gambar yang pertama. hmm, Apa aplikasi pembuat video yang bisa digunakan? Saya pakai Canva, Pak. oke. Pakai Canva ya Bu ya, sering ya bikin Iya, Canva ya. iya Pak. Buat Oke. player dan video juga pakai Canva. Terima Videonya kasih, Pak. direkam sendiri atau kita ngambil aset yang sudah ada di Canva? Saya biasanya pakai template yang ada di Canva, tapi sebelumnya saya sudah punya video tersendiri, Pak. Kemudian saya ganti dan durasinya saya sesuaikan dengan kebutuhan saya. Oke, luar biasa. Saya berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Ibu. Yang lain, Ibu mau coba klik yang lain untuk sharing yang lain, untuk sharing materi yang lainnya. Ini ada APE di sini, ada ada tab juga ya, ada media-media digital juga di sini. Atau ada kartu huruf bergambar, kartu bergambar. Mau pilih yang mana, Bu? Bu Nur ya, masih Bu Nur, Pak. Oh, masih saya, Pak. Ya, masih Bu Nur. Pilih yang mana, Bu? Mohon maaf, Pak. Ya, saya pilih yang gambar kedua, Pak. Nomor kedua. API apa saja yang dimiliki? Oke. Yang mana? Yang kedua yang ini ya? Oh, yang pakai yang Uno itu, Pak. Saya tadi yang, Oke. nah ini, Pak. APE apa saja yang dimiliki ya? Kalau Ibu berarti di kampus ya? Saya Ya, di lembaga TK, Pak. di lembaga TK, nggih. Kalau di lembaga TK Iya, Ibu apa APE apa saja yang ada di situ, Bu? kalau dari bahan bekas, saya biasanya menggunakan kincir kata itu, Pak. Jadi, Hmm. kincir angka atau kincir kata itu yang saya gunakan untuk mengenalkan potongan angka atau potongan kata atau potongan angka pada anak-anak, Pak. Kalau Oke. pakai media interaktifnya, saya biasanya pakai PPT. Saya bisanya masih PPT, Pak. Oke. Sip, keren, luar biasa. Pakai PPT tapi kalau jago menggunakannya juga bagus. Jadi kalau memang strateginya kalau kita buat media, kita gunakan aplikasi yang biasa kita gunakan ya, bukan aplikasi yang Ya, rumit, tapi kita nggak bisa maksimal menggunakannya gitu. Makasih ya Bu.
Ya, Bu, sama-sama Pak. Terima kasih juga. nah, Bu Dini silahkan. Bu Dini Intan Sari. Monggo Bu. Ya, Bu Dini sudah di-unmute, Bu. Silakan. Iya, Pak. Ya, Wajahnya mana? Tunggu sebentar. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, Silakan, izin Teh. ya. Ya, Saya mau klik yang ada gambar abjad ini ya, yang A ayam. sudah bisa diklik? Ya, sudah. Apa Bu? Kebetulan kalau di... Oh iya, betul-betul. Narasinya apa? Kalimatnya, pertanyaannya? Gambar apa yang paling disukai anak-anak? Ya, apa Ya, Bu? biasanya kalau anak-anak itu kan beragam ya, Pak ya. Gambar yang disukainya bisa dari karakter-karakter kartun yang memang ditontonnya di rumah, begitu kan. Hmm. Gitu, jadi beragam banget. Ada yang sukanya eh, apa namanya, monster, ada Ya, yang sukanya mobil, ada yang sukanya hewan-hewan gitu. Jadi membuat APE juga bisa diselipkan dengan gambar-gambar yang mereka suka gitu. oke, gitu ya. Jadi Ibu sudah tahu sebenarnya nih kalau kita mau membuat learning asset yang disukai anak-anak, kita perlu menganalisis dulu, mengakses dulu ya, melihat dulu anak ini suka yang mana sih gitu ya, supaya mereka bisa engage sama media Ibu, yang media yang Ibu buat begitu ya. Sudah sering buat eh, menggunakan menggunakan aplikasi-aplikasi Bu membuat gambar dengan learning ya. Alhamdulillah sih sudah Pak, karena kan di media sosial juga banyak ya media-media baru gitu yang bisa kita akses. Salah satu contohnya itu ada animated drawing ya, kalau tidak salah ya namanya ya. Ya, Ya, itu juga alhamdulillah kami sudah coba dan apa namanya, dipraktekkan. Kemudian alhamdulillah teman-teman suka sekali gitu. Apalagi mereka membuat karakter kartun atau karakter gambar sendiri yang mereka suka gitu, terus ditampilkan di proyektor, terus gambarnya gerak-gerak gitu, ada animasinya, senang sekali gitu. iya, iya, betul, betul. Nah, jadi anak-anak itu cenderung akan sangat menyenangi ya dengan aktivitas-aktivitas yang melibatkan mereka, apalagi sambil mengklik yang tampil di layar seperti itu. Yang punya smartboard ini sangat bermanfaat sekali. Yang seperti ini kan bisa digunakan pakai smartboard ya, Bu dan Bapak ya. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini tergantung kita mau pakai apa nih. Gambarnya mau buah-buahan terus belakangnya huruf untuk mengenalkan huruf atau mengenalkan warna, ini kita bisa setting dengan Lumio. Jadi kalau Ibu dan Bapak punya eh, apa eh, jenis permainan yang ingin digunakan secara digital, di Lumio ini ada beberapa pilihannya. Nanti kita sama-sama coba mengenali ya. Baik, coba mungkin dua lagi. Siapa yang mau jadi volunteer untuk bercerita terkait dua kartu yang belum terbuka ini? Ya, silakan raise hand, teman-teman. Kan kita sambil diskusi, sambil cerita, boleh ya? Karena saya yakin kalau belajar bagaimana memanfaatkan aplikasi di YouTube itu sudah banyak ibu bapak bisa nyari tutorial-tutorialnya. Tapi kalau kita diskusi ini kesempatannya di sini. Ada Bu Sri Ya, Ramdhani, monggo silahkan. Baik, Pak, saya coba yang gambar apa tuh tadi handphone ya? Handphone, tablet ya. Ya, Sudah buka, Bu, tablet. di tempat ibu. Gimana? Apa pertanyaannya? Sudah dibuka? Pertanyaannya sebentar. Aplikasi pembuat learning asset yang paling sering digunakan, Pak? Iya. Apa Bu? Kebetulan saya sering mencoba membuat learning asset atau media pembelajaran itu dari aplikasi Liveworksheet, Pak. Oke. Mm-mm. Ya. Apa Jadi nama aplikasinya? Saya baru nih mendengar. ya, Liveworksheet. Mm-mm. Jadi itu kita membuat apa semacam worksheet, tapi itu melalui aplikasi online. Jadi anak-anak bisa menggunakan handphone seperti main game gitu. Jadi misalkan mencocokkan apa gambar dengan angka, jumlah misalkan gitu. Jadi mereka main game, tetapi itu lebih ke pembelajaran gitu. Yes.
Wah, ini permainan berbasis gamifikasi memang nanti ya. Baik, terima kasih ya Ibu. Ini ya. Iya, terima kasih sudah sharing. Satu lagi terakhir, Yuk, satu lagi. Siapa yang mau raise hand? Oke, ini ada Bu Epon, Pak. Bu Epon, silahkan Bu Epon. Saya buka langsung ya, Bu Epon sudah bisa ngeklik. Sudah, Pak. Oh, Alhamdulillah. gitu. Saya yang akhirnya yang terakhir ya, Pak, ya. Gambar buku ya, Pak. Iya. Bagaimana pengalaman Ibu atau Bapak menggunakan media ini? Saya jawabnya wow gitu, Pak. Karena Wah, baru kali ini saya tahu, Pak, gitu. gimana tuh Bu? Ya, senang dapat ilmu baru, Pak, dari Bapak. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin kalau bermanfaat ya. Baik, Alhamdulillah, Pak. makasih Pasti Bu Epon. manfaat. Mudah-mudahan kewawannya itu bisa benar-benar bisa di Iya. yang penting bisa dimanfaatkan, bisa dicoba. Insya Allah, Bapak. Ya. Nah, Ya. jadi dari pertanyaan ini saya bisa melihat nih bahwa ternyata ibu-ibu ini luar biasa sudah ada yang pernah pakai aplikasi-aplikasi, bahkan aplikasi yang tadi saya live worksheet ya, yang saya nggak tahu, belum pernah coba gitu ya. Ini jadi media atau apa kesempatan untuk benar-benar berbagi. Nanti saya coba cari. Biasanya kalau saya nggak tahu tuh, besoknya saya langsung cari tuh apa sih aplikasinya gitu. Terus ternyata anak-anak itu suka berdasarkan eh, minatnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa nyamain dong ya. Misalnya satu media ini eh, media A saja kita gunakan untuk semua anak. Ternyata eh, asetnya gitu ya, learning asetnya cuman yang itu aja. Gambar eh, karakter yang Ipin Upin aja. Padahal ada anak-anak yang nggak terlalu suka sama Ipin Upin. Sukanya gambar karakter yang Cars, mobil, atau Thomas begitu ya. Nah, jadi eh, kemampuan guru untuk melihat suka apa tidak sukanya anak itu sangat dibutuhkan ketika kita mengembangkan sebuah mengkreasikan sebuah learning asset. Nah, ini aplikasi aplikasi-aplikasinya ini seperti yang saya sampaikan tadi, gunakan yang seru tapi juga dengan mudah ibu dan bapak bisa manfaatkan, bisa jalankan gitu. Karena kalau kita agak rumit kayak Photoshop, Adobe Premiere. Saya dulu basisnya editor, Ibu Bapak. Jadi saya pernah kerja di Global TV. Saya ngedit itu pakai aplikasi profesional. Jadi kalau kita kasih ke guru untuk menggunakan aplikasi gitu, itu pasti udah rumit. Nah, jangan menggunakan aplikasi yang seperti itu karena sekarang semakin berkembang banyak aplikasi yang mudah, maka gunakan yang aksesnya sangat mudah digunakan tapi membawa makna yang mendalam untuk pembelajaran. Ya, next. Nah, sekarang kalau learning asset tadi secara umum kita sudah sama-sama mengetahui ya. Apa tadi learning asset? Boleh di chat? Silakan. Learning asset itu apa tadi? Segala bentuk objek yang bisa kita manfaatkan untuk memfasilitasi pembelajaran. Begitu ya. Eh, Apapun bentuknya yang ada di sekitar kita itu bisa jadi aset untuk pembelajaran. Nah, sekarang kita lebih mengerucut. Kita mau membahas yang DLA, Digital Learning Asset. Aset pembelajaran digital. Nah, kalau aset pembelajaran digital itu nggak jauh-jauh dari pakai top, pakai gawai, begitu. Pakai aplikasi-aplikasi. Nah, tadi kita sudah sama-sama diskusi bahwa banyak ibu dan bapak yang sudah memanfaatkan ya digital learning asset itu, ibu dan bapak itu eh, sebenarnya bentuk lain dari media pembelajaran, kata lain dari media pembelajaran. Kalau bentuknya digital itu bisa kita buat dalam bentuk story ya, kemudian quiz, textbook dalam bentuk PDF atau ada buku yang bisa interaktif, yang kalau kita klik dia bisa kayak membuka kertasnya, terus ada QR yang kalau diakses itu bisa masuk ke video pembelajaran. Nah, ini merupakan salah satu contoh atau bentuk-bentuk dari learning asset. Game
Itu digital learning asset. Nah, untuk siapa digital learning asset ini kita gunakan ya untuk para pembelajar, untuk anak didik kita, bahkan untuk guru, untuk narasumber ketika belajar itu juga pakai digital learning asset. Untuk apa? Ya untuk kita bisa menjelaskan karena tujuannya memfasilitasi pembelajaran, maka supaya lebih mudah, supaya lebih menarik, supaya anak-anak lebih engage dengan proses pembelajaran, ya kita gunakan yang digital learning asset yang lebih menarik. Bentuknya bisa video, audio tadi ya, dan siapa saja bisa membuat learning asset. Tidak hanya guru bahkan, semua eh, apa yang mendapati akses untuk bisa menggunakan gawai, menggunakan laptop, itu mereka bisa membuat learning asset. Nah, ini ada istilah reuse existing. Jadi ada learning asset yang kita buat baru, ada digital learning asset yang kita olah kembali dari yang sudah ada. Ya. Jadi video misalnya videonya panjang 20 menit, tapi menarik. Maka kita potong-potong bisa menjadi 1 menit, itu bisa disebut sebagai reuse existing learning asset. Jadi eh, tidak melulu kita membuat baru untuk learning asset. Kita bisa em, apa ya istilahnya itu menggunakan video-video yang sudah ada. Tentunya kalau kita menggunakan video orang lain, kita harus cantumkan video ini bersumber dari mana. Karena itu adalah kode etik kita ya. Tidak hanya dalam tulisan, tapi juga dalam video kita harus mematuhi kode etik itu. Nah ini bagaimana mendapatkan learning asset itu kita bisa dari sumber pembelajaran terbuka dimanapun yang bisa kita dapatkan di internet atau kita mengkurasi dari video-video yang sudah kita buat. Nah, bagaimana cara mengakses digital learning asset? Caranya kayak tadi, ada QR code, di-scan, ada link, klik link, kemudian bisa juga melalui offline. Seperti itu ya. Ini adalah eh, eh, pembelajaran mengenai apa sih sebenarnya digital learning asset itu. Baik, selanjutnya Ibu dan Bapak. Nah, kalau tadi saya tanya aplikasi apa aja yang sudah pernah digunakan, ini banyak ya. Ini tahun 2024, jadi top tools untuk learning, untuk pembelajaran di tahun 2024 itu makin banyak. Jadi ada yang disebut. Nah, ada yang dikategorikan personal learning dan productivity. Untuk pembelajaran personal itu ada macam-macam, ada browser. Kadang kita bingung ya, ketika bingung mendapatkan satu istilah tertentu kan langsung browsing nih. Nah, learning asset itu, oh udah langsung belajar sendiri, udah langsung bisa. Kemudian bahkan tadi saya menggunakan ChatGPT, Ibu Bapak. Jadi ketika karena ChatGPT ini besok kan materinya besok ya dengan narasumber yang lain, ini sangat membantu kita. Bukan berarti kita harus sama persis dengan apa yang disampaikan ChatGPT gitu ya. Itu kita bisa eh, strateginya nanti pasti akan disampaikan oleh narasumber eh, besok ya untuk narasumber yang sesi yang ketiga. Tapi dengan ChatGPT ini kita bisa em, selain kita bisa belajar, kita juga bisa membuat tapi dengan memodifikasi yang bagus gitu caranya seperti itu ya. Saya sering menggunakan ChatGPT tapi tidak langsung kita gunakan dijawab langsung itu yang kita pakai. Ada modifikasi-modifikasi yang biasa kita gunakan. Nah, kalau kita tidak cross check hasil ChatGPT ini, itu juga kadang sering banyak yang salah, Ibu dan Bapak. Ketika membuat tulisan misalnya, kita mau ada pendapat para pakar gitu ya. Nanti dia akan tampilkan tuh detail sampai cara membuat footnote-nya tampil. Kalau kita nggak cross check, itu pasti akan ada salahnya. Saya pernah menemukan, saya coba cek di buku apa begitu ya. Itu halaman yang dimaksud dengan kutipan itu tidak ada. Jadi kalau ibu bapak ini sedang membuat tulisan, entah skripsi, tesis atau disertasi, lebih baik melakukan cek ulang.
ketika nanti kita menggunakan memanfaatkan ChatGPT dalam menulis modul atau apapun begitu ya, itu kita harus cek lagi hasilnya. Seperti itu. Ya, jadi jangan terlalu bersandar penuh 100% dengan apa yang dibantu oleh kecerdasan buatan ini. Kemudian jenis-jenis apa aplikasi untuk kita bisa nonton video-video pembelajaran ini juga banyak. Lalu untuk berkolaborasi juga banyak. Untuk membuat konten ini ada Canva, graphic design ya, ada Articulate, Storyline, bahkan untuk dokumen storage ada Drive. Ini banyak sekali top tools untuk pembelajaran yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini sebagai pengetahuan, Ibu dan Bapak, setiap 12 menit orang dewasa itu melihat gawai. Ini penelitiannya ya. Setiap 12 menit, kayaknya kalau Ibu dan Bapak termasuk saya nggak tahan. Kurang dari 12 menit itu pasti udah ngelihat handphone. 5 menit, aduh ada WA apa nih? Padahal nggak ada WA yang masuk, tetap aja dibuka-buka itu WA-nya. Atau apapun lah, pasti pengennya lihat handphone. Nah, makanya saya sih membiasakan ya kalau ke rumah, kalau pulang dari rumah tuh karena kan sudah pasti berhadapan dengan anak, istri. Kalau kita terlalu fokus dengan handphone, akhirnya waktu dengan keluarga jadi berkurang. Biasanya saya masukkan handphone ke dalam tas begitu, supaya tidak termasuk yang ke dalam hasil penelitian ini, yang setiap 12 menit pasti ngelihat gawai gitu. Nah, ini kenapa saya tampilkan ini? Karena eh, kita ketika sudah belajar tentang digital learning asset, karena kita tahu bahwa orang senang dengan gawai, maka kita harus membuat yang eh, mobile friendly aplikasinya. Buat yang tidak hanya bisa diakses dengan laptop gitu ya, tapi yang bisa diakses dengan semua perangkat elektronik. Nah, itu adalah salah satu tips dalam pembuatan eh, learning asset. Ya, ini tipsnya seperti itu. Lalu buatlah media-media yang bisa membangun keterlibatan kita dengan anak. Kayak misalnya saya menemukan satu video. Besok deh saya tadi saya belum sempat eh, masukkan ke dalam paparan ini. Besok kita coba sama-sama saksikan ya. Bagaimana anak-anak itu engage dengan eh, media yang dibuat oleh gurunya gitu. Mereka menggunakan smartboard dan anak-anak betul-betul terlibat di situ. Nah, silahkan Ibu dan Bapak nanti besok kita sama-sama lihat videonya ya. Saya tadi lupa memasukkan. Kemudian kalau kita membuat blog itu tidak lebih dari 600 kata dalam satu konten. Ini berdasarkan hasil penelitian ya. Jadi ketika sudah 600 kata itu otomatis biasanya akan mulai eh, menurun nih kemampuan baca, kemampuan apa ya, retensinya kepada bacaan tersebut begitu. Kemudian kalau video buat durasi yang singkat dan aksesnya yang mudah. Nah, membuat durasi yang singkat ini yang PR ya. Jangan sampai durasinya kita pendekkan dari yang panjang misalnya dari video yang sudah ada kita utilize istilahnya ya. Kita utilisasi, kita buat video yang baru dari source yang sudah ada. Ternyata yang ingin disampaikan pesannya tuh nggak masuk gitu. Jadi durasinya harus singkat dan aksesnya harus mudah. Nah, kalau ingin membuat learning asset digital, maka kita harus punya visualization skills, skill visual yang baik. Kemudian harus ada kemampuan untuk melakukan riset tadi. Ibu harus tahu kebutuhan anak kita seperti apa, sukanya gambarnya yang bagaimana. Kemudian juga harus ada kemampuan listening skill, mendengarkan anak-anak kita. Kemudian ini semua adalah tips-tips dalam membuat bagaimana kita bisa mampu membuat digital learning asset. Seperti dari komunikasi sampai writer, problem solver, kreatif. Nah, ini yang nomor 2 harus kreatif untuk bisa membuat learning asset yang inovatif. Begitu. Nah, ini yang akan kita pelajari 3 hal ini ya. Ini sudah jam 8, kita masuk coba praktik ya. 1 jam ke depan. Kita mau menggunakan Lumio, di mana saya juga menggunakan Lumio untuk PPT ini.
Kemudian nanti besok mungkin kita belajar tentang Canva dan Articulate Storyline. Nah, ini salah satu game yang bisa yang ada di dalam Lumio ya, Ibu dan Bapak. Jadi ini saya coba ya. Saya coba start, nanti silakan Ibu Bapak ikutan. Nah, ini salah satunya. Kita mau spin. Ini gamesnya true or false. Nah, ini saya buat misalnya 5 anak. Benar apa salah? Benar apa salah? Betul apa eh, salah dengan gambar ini? Ini anaknya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini keterangan 5 anak. Padahal 4. Oh, berarti false ya. Coba kalau kita klik true. Oh, berarti ini salah ketika ngasih jawabannya saya salah. Mohon maaf ya Ibu Bapak ya. Ketika ngasih jawabannya, di kuncinya saya salah nih. Mohon maaf. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini kita bisa mainkan teams. Jadi kayak antara tim A melawan tim B gitu. Nah, ini jeruk. Betul jeruk ini? Oh, ini false. Salah. Loh, kok coba true? Lah, berarti salah. Keliru ini nggak ngasih kunci jawabannya. Mohon maaf. Kunci jawabannya salah. Nah, Ibu dan Bapak berarti perlu ketelitian ya, karena ini eh, tadi membuatnya mungkin eh, ketelingsut karena puasa ya. Jadi salah, mohon dimaafkan. Nah, ini gamenya bisa seperti seperti apa dibagi tim A, tim B. Nanti mereka yang mana poin yang banyak, yang mana yang poin yang sedikit tetap dikasih reward, yang poin yang banyak, yang sedikit juga mungkin dikasih reward dalam bentuk apa begitu ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Oke? Kunci jawabannya salah. Iya betul, kunci jawabannya salah. Berarti yang perlu kita pahami, kita pelajari dalam membuat learning asset satu lagi tipsnya. Dicek kunci jawabannya salah apa benar. Kalau enggak bisa ini bisa bingung anak peserta didik kita. Seperti itu ya, Ibu dan Bapak. Nah, selanjutnya apa saja game yang ada banyak nih. Fill in the blanks, flip out, memory match. Nih, memory match ada. Game show kayak tadi ya, monster quiz. Nah, sekarang supaya kita sama-sama belajar, kita langsung saja. Kita coba ya. Gimana? Langsung mencoba sudah jam 8? Setuju? Ibu Bapak? Yuk, teman-teman setuju nggak? Chat, Ya, silakan. kita chat dong. Eh, Setuju, Pak. Setuju. Ya, sekarang kita coba ya. Kita ke Lumio dulu. Tadi linknya sudah saya share ya di PPT ya. Ini saya share screen saya deh, biar sama-sama belajarnya melalui screen saya. Nah, ini sini. Lumio. Tahu di sini ya. Tadi saya udah tuliskan. Nah, ini dia. Saya share linknya ya, Ibu Bapak. Tuh, silahkan klik. Kita sama-sama klik Lumio. Ini sudah tampilannya sudah benar. Sudah apa tampilannya di Ibu Bapak? Halamannya Lumio betul ya? Iya, iya Pak. Yang halaman beranda depan. Oke, berada depan ya. Nah, yang perlu Ibu Bapak lakukan kalau belum pernah login ya harus login dulu, sign in sebagai teacher. Ya, izin Pak Ayub, beberapa meminta link kembali Pak di Oh, chat ya. Zoom. Saya share itu, Bu. Oh, Iya. ke Ibu Budi, sorry. Ini sepertinya harus yang all ya. Nah, sudah. Yang belum terdaftar harus login dulu, masukkan emailnya. Kita coba ya. Saya pakai email yang lain coba loginnya. Atau sudah bisa semua?
Ada yang kesulitan sudah bisa. Oke, berarti tidak perlu saya tampilkan cara login ya. Karena lumayan waktunya kalau kita belajar cara login. Berarti sudah tampilannya beranda seperti ini? Sudah ya? Oke, Sudah. kita bisa langsung coba. Wah, ini sudah 230 ya, Bu. Keren. Sudah. Oke, Bu Selviana. Pak Ferry apa Bu Ferry ini? Pak ya. Sudah bisa, sudah bisa. Oke. Sudah. Harus daftar ya, Pak? Iya, harus daftar. Masukkan email saja, gampang kok. Ya. Oke, sudah bisa. Ada yang terkendala? Mudah-mudahan enggak ya. Kita coba langsung new di sini. New. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita gunakan. Kita bisa import, misalnya kita sudah punya PPT. Kita bisa import di sini PDF, PPT yang sudah kita gunakan untuk ke Lumio. Tapi kalau belum pun kita bisa juga. Misalnya ya, new page. Nah, ini kalau kita bikin yang baru, new page. Kita mau template yang seperti apa? Karena Lumio ini agak terbatas dibandingkan Canva ya Ibu Bapak. Kalau Canva banyak template-nya, sedangkan Lumio ini untuk template PPT sedikit. Nah, ini salah satu kekurangannya Lumio ya. Jadi kita hanya bisa gunakan template yang ada di sini. Kalau Ibu Bapak mau menggunakan template Canva nggak apa-apa. Misalnya buat template Canva karena kekurangannya Canva gamesnya yang terbatas. Gamesnya harus kita bikin sendiri. Sementara kalau di Lumio gamesnya banyak gitu. Ya bisa dari Lumio library. Jadi kalau kita mau bikin yang baru, new blank page, new, terus ke new page ini kita pilih saja mau yang mana misalnya ya template-nya yang ini yang mudah misalnya. Nah, kita gunakan misalnya semuanya. Eh, Nah, ini kita sudah jadi apa? PPT. Agak lama memang. Kita tunggu dulu saja ya, Ibu Bapak ya. Nanti eh, di akhir mungkin 15 menit menjelang akhir, saya pingin ada yang share screen atau kasih link ke saya untuk games yang sudah dibuat dengan Lumio ya. Ini karena lama kita nggak usah pakai 14 slide deh. Pakai satu slide aja. Saya ulangi ya. Page, kita pakai satu slide aja. Nah, sudah masuk ke tampilan ini, Ibu dan Bapak? Sudah? Teman-teman yang lain sudah bisa masuk ke sini kan? Belum. Ada yang belum ya? Ya, ya silakan. Kalau yang belum ya Pak Ayub ya, langsung diakses. Ya, yang masih belum silahkan dicoba dulu. Belum Oh, baru daftar. daftar. Saya ulangi ya. Ini nggak apa-apa, kita pelan aja karena kita masih punya banyak waktu kok. Besok itu kita fokus di Canva. Sekarang kita fokus di Lumio dulu. Saya kembali dulu ya, saya ulangi ya. Jadi, ketika masuk pertama, berandanya ini. Ini ada nama Ibu dan Bapak di pojok kiri. Nanti klik yang new. Klik new. Cara mengganti email. Cara mengganti emailnya ini. Berarti harus dari awal ini. Nggak apa-apa. Kita coba. Ini pakai yang ini ya. Ini sign up dulu. Karena saya sudah pernah login, jadi dia otomatis. Saya coba pakai sign up. Coba daftar pakai email yang lain. Nah, ini kan saya yang sudah saya daftarkan kan email ini ya. Kalau saya mau pakai akun yang lain, nah nanti di sini akan ada pilihan.
Google atau email yang Microsoft. Pakai email yang Google aja. Kalau ada Belajar ID, pakai pakai Belajar ID. Kalau nggak ada, pakai email ibu bapak yang Gmail boleh. Kan emailnya. Next. Terus masukkan passwordnya. Nah, sudah. Nanti akan ada verifikasi. Dia akan ada verifikasi ke handphone atau ke email ibu bapak. Seperti itu ya. Nanti verifikasinya memasukkan nomor atau nanti tinggal klik di handphone gitu, di emailnya. Oke, siap. Gak apa-apa ya, laptopnya agak lemot. Tapi nanti mohon dicoba ya. Saya sudah coba contohkan untuk cara mengganti emailnya. Baik, sekarang kita kembali ya ke halaman beranda yang di sini. Nah, caranya new, lalu kita buat yang tadi, yang sudah tadi aja. Gimana caranya membuat games di Lumio? Ini nanti Ibu Bapak silakan di judul awal gamesnya apa gitu ya. Games Lumio Auto. Saya kasih judulnya itu. Silakan Ibu Bapak nanti kasih judulnya apa. Terus ya. MS Auto. Nih. Nah, selanjutnya kalau nanti Ibu Bapak mau menambahkan gambar atau mendesain ini, klik yang ada di sini nih. Klik. Mau ngasih karakter apa? Mata, nih udah ada mata. Tinggal klik. Karakternya sedikit di sini ya, Ibu Bapak ya. Nggak sebanyak Canva. Tapi nggak apa-apa. Dan kita bisa memasukkan karakter yang kita punya. Nih, melalui ini. Melalui image. Nanti kita bisa select image. Nah, kita bisa ambil dari laptop kita atau dari komputer kita. Ya. Nah, ini mau nambahkan apa lagi? Misalnya mau menambahkan tanda globe. Atau kita mau cari gambar games. Cari aja di sini, game. Apa nih yang bisa kita masukkan di sini? Kalau misalnya cocok, bisa kita masukkan. Tapi kalau nggak cocok, kita cari di tempat yang lain. Nah, karena dia menggunakan mesin pencarinya pakai Bing ya, Ibu Bapak. Jadi nggak sebanyak yang ada di Google. Nah, jadi memang kita kadang bolak-balik nih harus ke Google nyari gambar yang sesuai. Jadi memang kelemahannya adalah karakternya memang tidak banyak ya untuk desain PPT. Hanya ada ini. Seperti ini. Kemudian caranya membuat game seperti apa, Pak? Iya, kita mulai. Di sini ada tanda plus di sebelah kiri. Kita klik saja, lalu nanti di sini banyak nih pilihannya. Ada game based activity. Ada sort it out. Ini yang tadi saya klik tapi ternyata nggak muncul di ibu bapak nih. Nih saya buat nih misalnya. Nah, di sort it out ini teks. Harusnya ibu tadi bisa memasukkan teks ya. Satu aja misalnya satu kata. Munculkan pertanyaannya, apa perasaan? eh, Apakah kamu senang? Ya, misalnya ya. Next. Finish. Nah, ini harusnya ketika kita start, nanti mereka bisa nulis. Nah, seperti tadi ya. Kalau saya start harusnya sudah bisa menulis. Mungkin tadi ada satu kendala, entah saya belum klik start atau seperti apa.
Nah, kalau games yang lain, kita bisa pakai pilihan game based activities. Nah, ini gamesnya kan banyak nih. Ini yang saya tadi gunakan flip out. Flip out. Nah, ini pakai kartu. Kartunya mau apa? Kita klik di sini. Di yang ada tombol ini nih. Tombol image. Klik. Kita bisa cari image-nya di Bing ini. Misalnya tadi gambar buah-buahan ya. Jeruk. Ada nggak gambar jeruk? Harusnya sih ada ya. Kalau yang gampang-gampang. Oke. Jeruk. Teksnya di belakang huruf ya. J ya. Misalnya. Terus rambutan. Dari gambar yang menarik ya. Misalnya ini ya. Tapi gambarnya tidak full. R. Apalagi? Apalagi Bu Bapak? Oh ini saya lihat di kolom chat ada yang masih mencoba join ya. Oke, nggak apa-apa. Ini sudah dapat solusinya. Terima kasih ya Bu Miss Meta. Terima kasih sudah bantu saya. Nah, silakan ya kalau sudah bisa join, sudah bisa eh, mengkreasi gamesnya seperti yang saya buat sekarang. Silakan lanjut. Misalnya apa lagi yang belum? Duku, buat duku. Atau durian, durian. Karena lagi musim durian. Ini D. Oke. Nah, sudah? Sudah ada 3. Next. Kita tinggal pilih mau yang mana nih? Kartunya atau backgroundnya. Bisa custom juga. Tinggal kita custom. Kalau custom seperti ini aja. Ganti image-nya bisa, misalnya punya gambar yang bagus, Ibu Bapak. Tinggal klik yang sebelah kanan ini ya. Klik kanan. Terus pilih image-nya, cari image-nya di sini. Ya, itu dengan mudah sekali kita bisa gunakan. Ada lagi, terus seru ya. Wah, Alhamdulillah. Silakan dibuat ya Bu, gamesnya apa? Kalau punya ada ide membuat games dengan flip flip card ini, silakan ya. Saya terbatasnya ini. Oke, kita preview dulu. Ini bisa di preview. Nah, ini huruf apa ya? Ini buah apa ya, anak-anak? Jeruk. Coba jeruk kita klik, coba klik. Oh, ada huruf apa yaitu J. J untuk apa? Jeruk, gitu ya. Durian, D. D untuk duren apa durian? Duren, udah keren nanti. Durian beda lagi ya. Nah, R untuk rambutan. Seperti itu ya. Nah, silahkan Ibu Bapak yang punya kreasi dengan apa yang sudah dibuatkan oleh oleh ini nih, oleh Lumio. Silahkan dimanfaatkan ya. Nanti kita sama-sama berbagi ya. Di 15 menit terakhir ada yang mau eh, membagikan hasil kreasi learning assetnya. Nah, ini juga ada match them up. Nah, ini caranya kita membuat eh, apakah sesuai atau tidak nih apa game apa ini namanya? Menyesuaikan. Nah, ini kita coba cari gambarnya selain buah-buahan apa misalnya em, alat transportasi ya, alat transportasi mobil. Mobil mencocokkan gambar. Ya, buah-buahan dengan kata yang sesuai dengan gambar untuk di-share ke WA anak.
Oke, good. Terima kasih Bu Nani. Nanti coba share ke saya ya. Kita sama-sama sharing ya. Nanti 15 menit, kira-kira 20.45 atau kira-kira 15 menit lagi lah ya. Nanti Bu Nani mohon berkenan untuk sharing. Kalau ada linknya, silahkan di-share linknya. Nanti saya share screen. Nanti Bu Nani bisa presentasi atau bisa ceritakan pengalamannya. Ya, oke Bu Nani. Ini saya kasih contoh yang ini dulu. Ini mobil. Wah, mobil balap nih anak-anak suka nih mobil balap. Oke, mencocokkan. Biasanya kalau gambar dicocokkan dengan apa, Ibu Bapak, untuk pembelajaran anak usia dini? Apakah dengan tulisan ya, mobil begitu ya? Tulisan biasanya, Pak. Tulisan ya, mobil. Oke, kemudian apalagi alat transportasi yang lain? Sepeda. Sepeda kita cari. Di gambarnya yang anak-anak suka mana ya? Kalau saya sukanya sepeda ini, sepeda Pixie namanya. Sepeda Pixie. Ini sepeda. Lain sepeda apalagi? Kereta. Mbak. Kereta. Kita cari kereta. Nah, ini kebetulan kok kereta ini Lah, kayaknya yang bikin orang Pak, Medan ini. orang Malaysia, Pak. Kalau kereta itu mobil kalau di Malaysia. Bener, sama kayak orang Medan juga. Tren, Pak, tren. Train, iya, iya, iya. Kita coba train. Ah, ini. Next. Kita pilih yang mana yang seru. Wah, ini nih gambar-gambarnya anak-anak banget kan nih, Bu Bapak nih. Finish. Kita coba ya. Kita preview. Kata Bu Fitri bisa bentuk geometri dengan bentuk geometri di lingkungan. Oke, betul, betul, betul. Bentuknya segitiga, yang ada di lingkungan gambarnya apa gitu ya. Bentuk yang realnya seperti apa, itu juga bisa dimainkan. Oke, terima kasih Bu. Tuh, gambarnya seru ya. Ini kayak main games mereka nih. Nah, ini kalau kita klik sepeda, masuknya yang mobil. Nah, kita geser. Nah, mana nih yang kalah nih? Wah, waduh, seneng banget ini mereka. Ya, kita coba sepeda di tempat yang benar. Seperti apa hasilnya? Wah, yang menang yang cowok. Nah, seperti itu. Kereta, kalau sudah benar dia nanti muncul di atas ya. Kereta, mobil. Lihat. Wah, yang kalah, yang menang monsternya. Kita coba sekali lagi. Seru ya? Ini anak saya juga seru sekali nih, Bu. Kalau bikin begini mereka senang banget. Nah, cocokkan gambar. Mobil ini kalau kita bikin sendiri animasinya yang di belakang ini, wah nggak bisa seminggu 2 minggu. Gitu ya. Nah, ini kita bisa review hasilnya. Ini sudah selesai. Silahkan bagi yang ibu bapak yang sudah mencoba membuat, nanti kita eh, sharing ya. Kita berbagi sejauh mana dan seseru apa game-game yang ibu dan bapak buat. Benda dengan bayangan. Nah, seru. Tenang ya anak-anak ini ya, karena gambarnya menarik ini, Bu. Jadi gambarnya ada monster. Silahkan, ini 20-30 kalau kita cerita boleh nih. Karena ini yang seperti ini harus dicoba. Harus dicoba. Karena kalau cuman melihat, kita nggak mencoba game-gamenya ini, mereka nggak bisa tahu, kita nggak paham gitu, nggak tahu caranya. Jadi ibu dan bapak harus langsung mencoba. Siapa yang berani share, yang sudah buat kayak Bu ini nih, Bu siapa tadi? Bu Nani.
Bu Nani ada linknya Bu? Nani Hardiani, mohon maaf. Oke, mana nih monitor, Mak? Saya coba unmute dulu. Ya. Ya, teman-teman, silakan untuk mencoba. Nanti yang paling menarik akan kita kirim pulsa ya Wah, ke kebetulan. tempat teman-teman. Ini webinarnya mantep ini, bukannya mengeluarkan Ya, uang malah. Bunda Nurul ini lagi dicari-cari, tapi Apa? pas itu teh di laptop yang mana gitu. Ini kan ada juga EndCap ini. Komplit ini di apa di EndCap mana mana nih robot, Komplit ya. Wisis gitu ya, PPT tentang itu ya. Terus yang lagi Oke. dicari ini tuh Sip, lagi cari dulu. dicari ini Oke. tuh di mana Mangga, nyimpennya mangga. Oke. lupa. Mangga Laptop dicek. mana Oke. gitu. Saya Ya, oke. selesaikan EndCap. dulu kalau gitu Bu Nurul. Siap. Ya. Jadi ini kalau sudah, ini kebetulan ada pertanyaan juga cara save-nya. Jadi kalau udah selesai editingnya di sini, finish editing nih, ada tombol kiri di atas finish editing. Nah, nanti Ibu bisa edit di sini pakai yang apa nih? Pakai kalau edit klik edit, bisa diedit ulang kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dikurangi. Nah, silahkan edit. Terus klik yang finish. Ini dia otomatis tersimpan. Jadi kalau tiba-tiba mati lampu, laptopnya kalau nggak dicolok ke listrik, mati gitu ya. Nah, itu sering kan kayak gitu ya, laptop kita yang udah jadul-jadul kalau nggak dicolok ke listrik mati, mati lampu ikut mati laptopnya. Nah, jangan khawatir karena dia otomatis tersimpan. Jadi tinggal kembali saja ke Lumio, nanti di sini ada pekerjaan-pekerjaan kita yang sudah kita kerjakan. Nah, kalau kita mau seperti tadi, saya mau sharing melalui online, gitu kan? Kalau misalnya di dalam kelas kan kita bisa pakai laptop kita yang sudah touchscreen atau yang pakai mouse aja, anak-anak klik screen-nya atau pakai mouse-nya itu bisa ya satu laptop. Tapi kalau kita mau kerjanya kolaboratif, anak-anak kita juga dengan laptopnya mereka atau gawainya mereka masing-masing atau melalui webinar Zoom seperti ini, klik assign. Nah, ini copy. Ini silahkan linknya di-share. Nah, atau klik yang tadi, start. Kalau start tadi, mereka bisa nanti eh, klik link juga atau pakai kode dan pakai QR ini. Paling gampang itu sebenarnya klik link. Jadi copy linknya, share linknya. Wah, ini kok sudah ada yang connect studentnya. Cepet banget. Nah, udah tinggal. Nah, ini nanti mereka belum bisa mulai kayak tadi ya. Mereka belum bisa mulai kalau kita belum start gitu. Jadi ini coba klik dulu ya. Nah, kalau kita udah start, mereka baru bisa mulai gitu. Itu caranya. Nah, ini udah ada. Kalau bahkan di sini sama kayak quizzes ya. Hasilnya itu kita bisa muncul, hasilnya itu bisa terlihat. Nah, student progress. Nanti kan mereka ngasih ada namanya ya. Ini 24 yang join sekarang ternyata belum. Nah, ini ada yang sudah mencoba satu orang. Ada dua orang sudah mencoba. Nah, ini hasilnya bisa kita ekspor ya. Kita lihat show student progress. Nah, Bu Ipa udah nyoba, Bu Nelly udah nyoba, keren. Saya senangnya gini kalau ikut webinar dengan Talk ternyata luar biasa aktif ya. Dahsyat deh. Bu Ipa udah coba 2 dari 3. Kelihatan tuh secara langsung ya. Kelihatan tuh hasilnya. Ah, benar tiga-tiganya. Gitu. Rata-rata mengerjakannya berapa? 22 detik rata-rata kelasnya. Ini karena masih Bu Ipah yang ngerjain baru satu orang. Jadi sama rata-rata. Ya. Jadi ada hasilnya. Bisa kita download. Udah finish. Bu Ella, Pigia, Marlon. Udah finish juga. Oke. Seru ya? Gimana Ibu Bapak? Seru? Seru ya? Oke. Nah mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Bisa digunakan ketika kita ingin eh, apa, mengkreasikan learning aset digital learning aset di dalam pembelajaran. Oke, silahkan nanti dikulik-kulik lagi aplikasinya.
Sekarang waktunya yang sudah membuat game, monggo share linknya, kita klik. Kita jadi peserta deh. Ada yang mau share link silahkan. Monggo, masih ada waktu kita nih, 30 menit. Ya, oke teman-teman silahkan. Ini ada yang sudah ngirim linknya Pak, Bu Ella Pegia Marlon. Mulai ya, kita coba klik. Ya, Oke. tuh yang lain banyak. Oke, itu sudah ada Mbak Ayun, Bu Selviana, Bu Zuti, Rum Siti, Pak. Ayo Ya, yang lain nanti dipilih yang terbaik akan dikirim pulsa 25.000. wow, dahsyat, luar biasa. Mantap. Sign in to open. Oke, saya sign in dulu. Saya pakai Belajar ID ya. Kita share layar saya dulu. Mana dia? Kita coba. Season expired. Oh, coba pakai yang lain. Yang lain Pak, ini ada beberapa link lagi Pak. Ya, Bu Emi ya. Bu Emi. Kita cek. Wah, seru nih. Banyak yang mencoba. Buah-buahan. Apa ini, Bu? Oke, kita start ya. Bu Emi Satyaningsih. Pak Ferry. Ya. Buah-buahan. Apel, ceri, jambu, jeruk. Ini kita disuruh mencari kata tersembunyi di dalam tumpukan huruf ini ya, Bu ya. Betul ya? A. Oke. Ya, saya coba Iya, unmute Pak. Bu Emi. Ya, coba Bu Emi. Bisa dijelaskan, Iya, Bu. Pak. Mencari kata tersembunyi ini ya, Bu. Iya, Pak. Benar, Pak. Kira-kira ini kalau untuk anak PAUD gimana nih, Bu? Iya, kayaknya tadi salah pilih, Pak. Jadi banyak banget itu. Oke, kita ganti yang lain Pak. Nggak apa-apa ya. Yang penting Iya, sudah mencoba. Salut, iya, apresiasi Pak. buat Bu Emi. Kita coba cari yang lain ya. Kita cari yang lain. Bu, Pak Ferry nih, Pak Ferry. Ya, kita unmute Pak Ferry. Pak Ferry. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan ya, Ibu Bapak, ketika kita membuat media, membuat aset-aset pembelajaran untuk anak usia dini, kita perlu tahu juga target kita itu seperti apa, mereka sukanya seperti apa, sejauh mana mereka mampu memanfaatkan media itu. Biasanya kalau anak-anak usia dini, kalau terlalu banyak perintah, terlalu banyak yang harus diklik, nah itu agak eh, menyulitkan mereka. Jadi kita buat sesederhana mungkin, tapi menarik dan bermakna ya pembelajarannya. Nah, ini hampir sama seperti tadi ya. Mencocokkan nih punya Pak Ferry nih. Kuku. Wah, kuku. Mana yang kuku ya? Kita coba ini. Kuku. Wah, cocok. Siapa yang kalah nih? Monsternya apa satrianya? Ini kok ngeheng punya saya. Kuku, duku, buku. Oke, keren ini ya. Jadi ada kata-kata yang sama. Yang ini juga harus diketahui anak-anak buku. Seperti ini.
Oke. Wah, naganya bisa di apa? Bisa dikalahkan. Oke, terima kasih Pak Ferry. Bagus ya, Bu Nurul ya. Ya Pak, sudah mulai mencoba Pak, teman-teman. Keren. Ya. Selanjutnya satu lagi ya kita coba ya. Satu lagi kita coba, dua lagi deh. Ini ada Bu Selviana udah dicoba belum? Tadi. Ya. Saya sedang membuka punyanya Kurata Ayun Pak. Oh, Ibu Kuratayun sudah dibuka ya. Ya, sedang membuka. Bapak mau coba atau memilih yang lain? Yang Kuratayun, iya Bu. Iya. Oke, ini saya tadi klik yang Bu Selfie ini. Oke, mangga Pak. Bentar, nanti saya coba ya. Ibu Kuratayun setelah ini ya. Eh, saya share. Oke, ini ya yang punya Bu Selfie ya. Kita start. Oke, ini sama yang seperti yang tadi saya buat. Loh, ini pilihannya agak lebih banyak ya. Ini buah apa ya? Buah apel. Oke, coba ini pilihannya. Yang kedua saya salahin bener nggak ya? Ntar kayak saya tadi. Kita coba sekali lagi. Ini tim yang B. Coba tim yang B kerjakan. Klik. Yang mana pertanyaannya? Belalang. Ya, coba klik belalang ya. Oke, salah. Oke, kunci jawabannya sudah tepat nih. Benar. Semut. Kunci jawabannya sudah tepat. Jawaban kupu-kupu. Iya, oke. Keren. Terima kasih. Pinter Pak Ayub. Tadi Ibu Kuratayun ya, Bu ya? Yang sudah dicoba ya. Kita coba sekarang Ibu Kuratayun. Wah, banyak ini yang mengerjakan, Bu. Keren banget. Satu lagi ya. Nanti setelah ini kita refleksi dari pembelajaran malam hari ini. Kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan dari Lumio ini dan bagaimana pendapat Ibu Bapak tentang learning asset. Gitu ya. Kita coba sekarang punya Bu Kurrota Ayun. Kurrota Ayun. Kita lihat. Nah, ini beda lagi. Ini cepat banget loh membuatnya. Dengan seperti ini, waktu yang sangat amat singkat, tapi Ibu Bapak sudah bisa langsung membuat yang eh, apa bagus seperti ini. Bu Kurotayun boleh diceritakan ini? Silahkan di-unmute. Bentar Pak. Kurata Ayun. Ya, sudah. Iya, Pak. Ya, boleh Bu diceritakan tentang media yang dibuat Ibu ini Bu. Iya, jadi berhubung sekarang itu tema pembelajarannya itu tentang buah, itu tanaman, jadi saya berusaha memperkenalkan pada anak kalau buah dengan digabungkan dengan pembelajaran berbasis angka seperti itu. Oke, jadi kita coba ini dua. Jadi mana buah yang jumlahnya ada dua seperti itu gitu ya? Iya, Pak. Oke, saya coba deh. Klik. Oke, benar. Kita coba sekarang salahin. Apakah masih benar? Oh, disalahin ya. Kita salahin ya. Berarti ini nanti anak-anak akan terlihat hasilnya salah atau benarnya di akhir ya. Sip. Nah, nanti resultnya muncul di berandanya Ibu ya. Berapa nilainya anak-anak itu bisa kelihatan ya. Sudah bisa melihat hasil eh, pengerjaan anak-anaknya ya di beranda Sudah, Pak. sudah ya.
Sudah pernah menggunakan Lumio? Sebelumnya belum. Belum pernah, baru malam ini. Iya. Oke, keren. Bu Kurota Ayun, silahkan terus dikulik-kulik lagi. Nanti eh, bisa sharing-sharing ke saya gitu ya. Supaya nanti saya juga bisa belajar banyak media yang dikembangkan oleh para guru untuk saya juga bisa berbagi kepada guru-guru lainnya di seluruh Indonesia. Makasih ya Bu Kurota Ayun ya. Iya, Pak. Makasih. Selamat ya Bu ya. Baik, Ibu dan Bapak, 20.42 sekarang. Eh, Tadi mungkin ada anak-anaknya yang tadinya belum tidur, sampai sekarang masih belum tidur juga gitu. Gara-gara ibu bapaknya masih belajar. Tapi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi mengenai learning asset, mudah-mudahan ibu dan bapak ini bisa memahami ya bahwa ketika nanti ada istilah muncul tentang learning asset, nah guru-guru PAUD sudah tahu yang dimaksud dengan learning asset itu apa gitu. Jadi guru-guru PAUD itu tidak kalah hebat dengan guru di jenjang lainnya. Nah, bisa kita menggunakan istilah yang sederhana, media pembelajaran bisa saja gitu ya. Tapi dengan menggunakan istilah yang baru ini kan kita jadi rasa ingin tahu kita muncul gitu. Kemudian bagaimana kita membuat learning asset tadi khususnya untuk anak-anak usia dini itu perlu ada kita apa analisis dulu em, mau learning asset yang seperti apa konsepnya. Nah, jangan yang tadi kita mau mengenalkan huruf, mengenalkan angka, itu malah mereka harus dihadapi dengan apa macam-macam huruf dan angka yang mereka aja sulit gitu melihatnya gitu. Jadi kita betul-betul harus tahu nih mana yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak usia dini. Nah, biasanya mereka kalau untuk di digital yang penting itu bisa ada keterlibatan mereka dengan klik atau dengan memilih gambar begitu ya. Kemudian yang ditampilkan di dalam satu frame itu tidak banyak, hanya beberapa poin sehingga mereka eh, tahu fokus mana yang mereka mau klik begitu. Kemudian tadi untuk digital learning asset tadi kita harus kreatif ya. Mau seperti apa nih gamenya dibuat? Walaupun sama Lumio sudah dibikinin nih em, ininya modelnya atau modulnya atau konsep permainannya, tapi membuat untuk mengisi substansinya kan itu terserah guru-guru PAUD gitu. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Nanti kita besok akan belajar lagi. Saya janji mau share tentang beberapa video ya. Nanti di sesi berikutnya kita akan sedikit nonton video-video tentang bagaimana eh, media digital itu bisa sangat berpengaruh dalam kehidupan khususnya dari anak-anak usia dini. Nah, saya sekarang mau mendengarkan terlebih dahulu di 15 atau di 10 menit terakhir ini dari Ibu dan Bapak mengenai learning asset yang sudah kami sampaikan tadi atau mau ada yang menambahkan monggo, juga mengenai Lumio yang sudah kita praktekkan tadi. Silahkan mungkin 3 atau 4 orang ya Bu Nurul ya, boleh ya? Ya, ya. Oke, teman-teman sudah ini ya, sudah praktek gitu ya, hal-hal yang baru gitu ya, walaupun belum pernah sebelumnya. Tapi saya sendiri excited dan senang melihat teman-teman bersemangat. Oke, 3 orang kami undang untuk memberikan apa ya, tanggapannya gitu ya, apa yang dirasakan, apa yang didapatkan malam ini. Yuk, 3 orang diundang. Nanti Pak Ayub berkenan dari yang dipraktekkan tadi memilih 1 orang Pak yang akan mendapatkan pulsa 25.000 Oke, siap. dan ya tadi. Harus malam ini Oke. bukan ya? Atau perlu tahajud dulu untuk memilih, Bu? Langsung aja Pak. Biar langsung happy biasanya guru-guru kalau Oke. udah ditransfer happy gitu. Siap. Oke, ini ada Bu Nia. Bu Nia silakan Bu Nia. Sudah ini bisa di-unmute otomatis ya sama teman-teman. Ya, Silakan baik, sayang. baik, terima kasih Bunda Nurul dan Bapak Ayub. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan pada malam ini. Ini merupakan pengalaman pertama bagi saya untuk menggunakan Lumio ini, Bapak, terus terang. Dan tadi saya
coba membuat itu baru sampai dengan template-nya Bapak. Itu mohon sebenarnya mau masuk ke gamenya itu kan ada fitur-fitur boleh di diulang sedikit Bapak, diulas lagi mengenai pada saat mau membuat gamesnya itu diklik yang mananya ya Bapak. Awalnya saya kan di situ ada fitur ada huruf pada saat mau membuat ini juga kan ada tulisan pensil, kemudian ada tulisan A itu ya Pak. Kemudian ada, nah itu saya coba klik itu, oh berarti pada saat mau ganti katanya di sini. Terus ini coba, oh ini sini untuk recording. Terus tapi pada saat mau coba ngelik ke link gamesnya itu, ini izin bertanya Bunda Nurul boleh ya? Boleh. Boleh, mohon maaf Bapak ya. Saya penasaran jadinya Bapak. Iya. Itu Pak. Oke, ya. Nah, Terima Bapak kasih. jadi Ya, masuk ke games yang tadi mau dipilihnya itu eh ke mananya gitu ya Bapak ya? iya. Kemananya ya? Nggak apa-apa Bu Nurul, Nah, kita ulangi sedikit. boleh Silakan, diulang sedikit Bapak. silakan. Ini suka. Ya. Nah, Oke, Bu Nia, ini dia caranya. Ya, iya baik Bapak. Kan udah pilih ininya tuh Bapak, udah pilih template-nya. Nah, Ya, setelah pilih template itu, bentar, mana yang punya saya tadi ya? Ini dia. Ini tampilannya, yang saya share screen, tampilan eh, masih eh, putih ya? ya ya, betul masih Oke. putih Bapak. ya. Load di, Student join kelas, Pak. Tapi masih putih. load Masih di. muter, Pak Ayub. Heeh. Hmm. Kata Bapak suruh start aja dulu. Sudah start, Pak. Start ya, saya end session dulu Masuk sebentar. ke template-nya dari template Bapak boleh. Ini Purota Ayun sebentar yang punya saya ya. Bikin yang baru aja deh. Apa? Lumio. Bentar ya Bu Nia ya. Ya, Kita ya baik coba. Bapak. Jadi yang bingungnya tadi pada saat mau Pada saat memilih gamenya ya. ya betul Bapak milih kan tadi ada banyak gamesnya tadi pas itu udah ketemu gamesnya pas mau udah dibikin template itu Hmm? nyarinya di mana gitu Bapak. Oh, pas sudah mau dibikin template sebentar. Harus dicoba ini karena kalau kita ceritakan juga nggak akan kebayang ya Bu ya. Jadi harus Iya, kita buka. Nah, inilah kendalanya. Kalau kita pakai langsung eh, praktek lebih. internet ya. Kalau apalagi jaringannya misalnya. Bentar ya. Kalau masih ada akun belajar ID, silahkan nanti eh, sign in-nya pakai akun belajar ID saja ya, Bapak Ibu ya. Iya, Bisa jadi mungkin masih kerjasama gitu ya. Karena ini ada pertanyaan Pak, akun ini berbayar, dia ada berbayarnya. Tapi kalau misalnya kalau keseringan dipakai gitu ya, takutnya nggak bisa gitu ya. iya. Silakan gunakan akun belajar ID. Biasanya sih, kalaupun misalnya terbatas. eh, Masih bisalah kita manfaatkan untuk yang akses yang free-nya gitu ya, yang gratisannya. Oh, Mbak, ini masih lama juga ya loadingnya ya. Kenapa nih? Mungkin banyak buka aplikasi kali Pak di sini. Karena saya aplikasinya banyak buka nih. Iya. Jadi tadi Bu, kalau misalnya Iya, eh, masuk di beranda itu yang pertama diklik kan yang pojok kiri yang new ya. ya sudah itu Pak. Udah masuk ke Terus new. pilih template kan ya Pak. Iya, betul. Pilih template. Yang di Hmm, bawah aja yang langsung pilih game atau pilih game langsung bisa atau pilih template dulu boleh. Setelah pilih template, pilih terus template, terus kan muncul tuh Pak. hmm. Nah itu milih gamesnya kemana ya Pak? Oh, di tombol plus yang ada di bawah kiri. Jadi sudah ada template kan?
Ya, Nah, terus Ibu ada tombol plus di bawah kiri. ada Bapak. Ada, klik coba tombol plus kiri yang paling bawah. Sudah, sudah Pak. Itu apa apa aja pilihannya di situ? Ada tulisan YouTube, Desmos, terus enable, terus games based on activities. Yes, game based activity yang diklik. Oh, ini diklik. Oh, Hmm. iya. Nah, Oh, banyak ya di baik, situ Pak. pilihannya ya. Ya, ada label memory match. Oh, iya, iya, iya. Baik, baik, Nah, baik. Ini diklik terus. udah, tinggal Ibu pilih gamenya mau yang mana. Oh, iya itu. Udah, Pak. Alhamdulillah. Oh, jadi tanda plus itu yang diklik. Betul. Ya, Baik, Bapak. Terima kasih Oke, banyak. besok langsung dipraktekkan ya, Bu Nia ya. ya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Yes. Terima kasih, Bunda Nurul. Ya, Ya, sami-sami saya yang ya, besok langsung dipakai di sekolahnya. ya, insya Allah. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nia. Oke, teman-teman boleh disampaikan sekarang lebih pada curahan hati Mama Dedek boleh bicara. Ya, saya belum menentukan siapa yang akan dapat pulsa. Ayo, Silakan. apa yang teman-teman rasakan malam ini gitu, ilmu apa yang didapat, terus oke dari Sumedang, Bu Ida, silakan, silakan Teh, Mangga Bu Ida. langsung di sendiri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak, terima kasih Bunda Nurul kesempatannya. Alhamdulillah, sangat senang sekali hari ini dengan learning asset ini betul-betul mencerahkan sekali ya. Karena selama ini jujur saja dengan kondisi gadget kayak gitu kan banyak sekali juga orang tua atau kita juga sebagai guru yang ketakutan gitu ya, ketakutan banget nih, takut anak-anak terpapar hal-hal yang tidak baik dengan gadget. Tapi dengan adanya dari hari kemarin kemudian sekarang ternyata ini mencerahkan bahwa tidak semua gadget itu ada sisi jeleknya, tapi ini banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan dan hal-hal yang bisa digali untuk anak-anak ternyata. Jadi bahkan bisa dilibatkan orang tua dengan kita mengirim link ya. Mungkin ini bisa juga nanti orang tua juga bisa kolaborasi. Jadi bagaimana anak-anak juga bisa memanfaatkan gadget yang dimiliki orang tuanya mungkin ya dengan game ini dipandu dan didampingi orang tua. Jadi mungkin ini memberikan ini juga bahwa jangan terlalu takut juga gitu. Terus anak-anak tetap dapat kesempatan mereka bisa dapat main apa menggunakan gadgetnya tapi tetap belajar gitu dengan tetap pendampingan orang tua. Sepertinya ini yang bisa di apa ya di-share ke para orang tua mungkin nggak terlalu takut juga karena kan kita tidak bisa membendung teknologi yang udah begitu pesat sekarang mungkin nggak bisa di-cut gitu nggak boleh anak sama sekali gitu kan nggak bisa seperti itu ternyata kan walaupun kita sudah warning ke orang tua ibu tolong gitu tapi tetap ternyata orang tua banyak yang ibu dan susah gimana gimana karena mungkin kondisinya sekarang semua orang sudah pakai itu tapi dengan adanya yang hal-hal yang kemarin pencerahan yang saya dapat dan hari ini jadi ini memberikan gambaran bahwa banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Terima kasih banyak kesempatannya, Bapak. Terima kasih ilmunya. Bunda Nurul, terima kasih selalu sharing ilmunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam. Nuhun semangatnya ya Bu Ida dan teman-teman. Jadi kita itu hanya memfasilitasi saja ya Pak Ayub ya. Oke, Pak Ayub tadi sudah dua dari peserta yang mewakili. Yang pertama tadi untuk yang show up karyanya. Kira-kira yang Bapak pilih yang mana? Ya, jadi pemenangnya adalah jeng 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 jeng. Berdasarkan hasil penilaian saya pribadi ya dengan bagaimana cara apa memilih gambarnya, kemudian kecepatan membuatnya, lalu ada basis numerasinya di sana begitu ya, maka saya pilih Ibu Kurrota Ayun sebagai pemenang pulsa 25.000 rupiah ya Bu ya, Oke 25 juta. ya. 25 juta. 25.000. Ya, nanti dikirim nomornya. Terima kasih Pak Ayub sudah memilih. Dan tadi dari teman-teman yang sudah menyampaikan, tadi kalau Teh Nia kan lebih pada meminta kembali mereview ya, merefresh ya. Kalau Teh Ida
menyampaikan perasaannya. Teh Ida nanti kirimkan nomor ke saya, 25.000 nanti diberikan ke Teteh. Oke, Pak Ayub, ini kita hanya tinggal 3 menit lagi, Pak. Kira-kira boleh nggak tahu kepo sedikit besok teh mau diajarin apa teman-teman kira-kira? Ya, besok seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun saya yakin tadi setelah kita diskusi di awal ya, sudah banyak yang menggunakan aplikasi Canva, tapi nggak apa-apa, kita nanti eh, pakai aplikasi Canva-nya untuk belajar lebih mendalam lagi, bagaimana membuat yang multimedia pembelajaran interaktif gitu ya. Sama juga nanti dengan articulate storyline, itu juga kita pakai articulate storyline itu kayak PPT ya Ibu Bapak, jadi kita mau menggunakan menu eh, jam slide. Misalnya ketika anak-anak nanti klik em, gambar apel, nanti muncul benar begitu ya. Jadi kita nih kayak bikin game sendiri di Canva ataupun di Articulate Storyline gitu. Nah, untuk Articulate Storyline itu memang perlu install. Nah, nanti saya kan ada grup WA-nya ya Bu ya. Ada Pak? Nanti saya share apa link untuk install Articulate Baik, Storyline-nya. Nanti baik, besok kita tinggal coba praktik menggunakan Articulate Storyline ya, Bu Nurul ya. baik. Siap. Oke, Khusus teman-teman, ya. besok. Ya, Kalau yang siap. Canva kan dia online ya. Kalau Articulate Storyline dia aplikasi, berbasis aplikasi. Seperti Ya, itu. baik. Pak, kalau akun Belajar ID itu Canva-nya menjadi premium ya, Pak ya? Iya, betul. Sampai sekarang Oke. kita masih masih yang premium ya, Bu. Kalau Canva masih bisa digunakan Hmm. menggunakan gambar-gambar atau aset-aset yang banyak gitu. Ya. Oke, teman-teman pecinta Canva, besok kita akan ketemu lagi dan bersama Pak Ayub. Mudah-mudahan ada waktunya. Jadi kemarin banyak pertanyaan dan banyak permintaan gini. Bu Nurul boleh nggak dikasih sedikit tips gitu bagaimana membuat buku Oke. cerita menggunakan Canva gitu. Buku jadi kayak cerita buku bergambar gitu Pak, yang gambarnya gede-gede, tulisannya sedikit gitu. Itu sedikit permintaan Pak. Siap, Di samping nanti siap. yang Bapak sudah siapkan. Oke. Oke, teman-teman kita akan mendengarkan sedikit apa ya, eh, sebelum dada-dada Pak Ayubnya akan memberi motivasi atau semacamnya gitu Pak. Silahkan Pak. Oke, baik. Sedikit saja ya, Ibu dan Bapak. Malam hari ini, pertama saya salut sampai pukul 9 ini ada 218 yang bertahan. Dan saya yakin ada sebenarnya aktivitas-aktivitas lain di rumah yang juga menunggu untuk kehadiran Ibu dan Bapak semuanya. Yang pasti terus semangat untuk belajar karena eh, jika engkau tidak tahan menanggung perihnya kebodohan, maka eh, belajarlah. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi kalau kita ingin tidak apa kalau kita tidak kuat menanggung perihnya sebuah kebodohan, maka kita harus terus belajar. Sampai malam hari ini Ibu Bapak sudah membuktikan itu, insya Allah menjadi apa guru-guru pembelajar sejati. Saya tutup dengan pantun ya Bu. Siap. Bunga Bilang dadap, cakep semuanya. bunga dadap di atas bara, Cakep. dusun pasang. Cakep. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayub, wabarakatuh. Terima ya. kasih. Terima kasih semuanya Makasih banyak, teman-teman ya. Pak. Sampai Lalu ketemu besok. Bapak, terima kasih Assalamualaikum ilmunya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Bunda Nurul. Selamat istirahat, Pak Ayub. Nuhun. Ya, Amin. dadah. Terima kasih.